Dan saya sudah bersama-sama dengan motivator di bidang leadership and happiness. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa bahagia ya, Bahagia sehat selalu ya. 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 Oke, selamat juga ya untuk Pak Arfan dan juga ILM. Hari ini memperingati 18 tahun ya, Pak Ya, Arfan. terima kasih banyak Mbak Ola. Ya, setiap Oke. 1 Juli kita Setiap memperingati 1 Juli. tahun. Bertepatan juga dengan Hari Bayangkara ini. Oh iya. Saya berpikir-pikir Ya. apa Pak Arfan sengaja ya pilih tanggal kelahirannya itu perusahaan yang dipimpin ini bersamaan dengan Hari Bayangkara gitu ya, karena kan polisi hadir ini untuk mengayomi masyarakat gitu Ya, ya. itu juga penting sekali itu. Ya. Oke, baik. Pak Arfan, bicara tentang happy. Oke, tadi lagunya mengantarkan kita dengan penuh semangat, tapi nanti kita simpan lagu yang benar-benar menggambarkan tentang si happy ini begitu ya. Nanti Ya. di sesi kedua kita simpan ya, Pak Arfan ya. Tetapi boleh nggak sedikit sebelum kita lebih jauh bicara tentang creating happy leaders, ini saya berpikir-pikir kenapa creating? Kenapa bukan building ya? Gitu. Oh, oke. Tapi sebelum ke situ, dulu awal-awalnya ketika ngebangun ILM tuh apa yang terbayang di benaknya Pak Arfan yang membuat Pak Arfan gelisah, ini kayaknya nggak bahagia ya, sehingga saya perlu melakukan terobosan begitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini ada 2 hal sesungguhnya Mbak Ola ketika kita bicara mengenai happy leaders ya. Yang pertama adalah leadernya itu sendiri gitu. Ya, banyak orang yang tidak memahami gitu apa sih leader gitu ya, sehingga kalau kita bicara mengenai leader itu yang dipikirkan tuh adalah orang-orang yang punya jabatan gitu ya, pemimpin-pemimpin di negara ini, presiden, menteri, gubernur, bupati gitu ya, yang dipikirkan tuh itu gitu. Dan leader itu bukan saya gitu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa you are a leader gitu, Anda tuh adalah leader, everybody is a leader. Orang bertanya-tanya, kenapa mesti begitu gitu? Saya kan tidak punya jabatan apa-apa. Dan seringkali yang dikemukakan adalah sesuatu yang bernada pesimisme dengan mengatakan saya kan hanya, nah gitu. Saya kan hanya karyawan biasa, saya kan hanya pegawai, saya kan hanya ibu rumah tangga misalnya. Saya orang biasa gitu. Padahal sesungguhnya yang ingin kita sadarkan gitu, semua orang itu adalah leader gitu, Mbak Ola. Nah ini butuh perjuangan yang panjang nih untuk menyadarkan orang itu, dan saya punya kegelisahan gitu ketika melihat hal itu gitu. Ketika banyak orang yang hanya menjalani hidup ini sebagai sesuatu yang rutin gitu ya, melihat hidup ini seperti air mengalir saja gitu. Padahal dia lupa bahwa yang namanya air mengalir itu selalu ke tempat yang lebih rendah gitu, Mbak Ola. Jadi saya membayangkan gitu, Indonesia ini akan menjadi negara yang hebat kalau semua orang menjadi leader. Semua orang, tanpa terkecuali gitu. Jadi leader itu bukan hanya para pemimpin yang memiliki jabatan gitu, tapi semua orang. Nah, tapi dalam rangka mengubah mindset ini, itu memang butuh perjuangan yang panjang gitu. Dan kita sudah 18 tahun, setiap hari yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat dalam berbagai forum, offline, online, sosial media, apapun gitu, di YouTube, di Instagram, itu selalu adalah mengenai bagaimana sih caranya Anda menjadi seorang leader. Karena setiap orang sesungguhnya adalah leader. Nah itu PR pertamanya. Nah nanti kalau PR pertamanya sudah selesai, maka lanjut kepada PR keduanya. PR keduanya adalah menjadi leader itu bukan sekedar menjadi leader gitu, tetapi menjadi leader yang bahagia, yang happy. Karena tanpa adanya happiness, maka seorang leader itu tidak pernah mencapai potensi kemanusiaannya yang tertinggi gitu. Hanya dengan happiness saja seorang leader itu bisa mencapai potensi kemanusiaannya yang tertinggi, menjadi orang yang sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya, sekeren-kerennya, semulia-mulianya gitu. Menjadi insan kamil. Nah itu. Dia harus lengkap. Yang kita ciptakan itu adalah happy leader. Happy leader. Pemimpin yang bahagia gitu, Mbak Ola. Baik. Kayak apa cirinya, dan mungkin sebelum ke ciri gitu ya, barangkali juga banyak orang yang bertanya, apa perbedaan? Kan kita suka mendengar kata atau istilah bos gitu ya. Betul. Kayak ini bos gitu kan, my boss gitu kan, jarang orang mengatakan my leader gitu.
Karena lebih populer bilangnya my boss gitu. My boss, ya. I am a boss gitu kan. Iya, betul. Apa sih bedanya sedikit Pak Arfan sebelum kita jeda perbedaan bos dengan leader? Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Bos itu adalah yang termasuk dalam kategori pimpinan, Mbak Ola. Jadi tolong dibedakan pemimpin dengan pimpinan. Nah, yang namanya pimpinan itu sebutannya macam-macam. Ya, mulai dari presiden, ya, atau presiden direktur, kan presiden juga itu kan? Betul. Ya kan, presiden juga tuh. Presiden direktur, kemudian menteri-menteri, gubernur, bupati, itu kalau di pemerintahan. Kalau di kantor kan presdir, VP, GM, manager, supervisor. Nah, itu adalah pimpinan namanya. Termasuk yang seringkali kita sebut bos. Bos itu pimpinan. Apa itu pimpinan? Pimpinan itu adalah jabatan, posisi. Sesuatu yang ada masanya. Ada masanya. Ya, dia dimulai dari adanya SK kan, surat keputusan, dan akan berakhir ketika SK-nya dicabut. Nah, gitu kan. Posisi yang sangat sementara itu yang namanya bos, pimpinan dan sebagainya itu. Tetapi yang namanya leader itu dimulai dari kita pertama kali kita sadar gitu. Jadi orang itu kan ada dua. Yang pertama dia lahir. Tapi ketika lahir kan kita belum sadar. Berarti kita belum jadi leader. Leader itu dimulai ketika kita sadar gitu. Sadar kenapa saya lahir gitu. Sampai kapan? Selama saya masih sadar. Nah, gitu ya. Kalau dia mengatakan sampai saya meninggal dunia, tunggu dulu. Kalau meninggal dunia dalam kondisi tidak sadar, berarti itu sudah bukan leader tuh. Jadi leader itu dimulai dari ketika kita mulai sadar sampai ketika kita masih sadar gitu. Nah, kalau masih hidup tapi sudah tidak sadar, berarti sudah bukan leader lagi. Baik, Pak Arfan, nanti kita coba gali ya, cirinya kalau gitu kayak apa sih gitu ya, terutama happy leader ini begitu, dan apa pengaruhnya barangkali ya terhadap organisasi, kemajuannya, pertumbuhannya. Kita sambung nanti bahasannya. Dan Mbak Ola, karena ini hari ulang tahun ILM, saya ingin memberikan buku ini, You Are Leader, gitu ya, kepada 3 orang yang beruntung pagi hari ini. Iya, beruntung pagi ini. So, siapa di antara Anda yang pengen jadi leader dan pengen lebih banyak lagi belajar? Yuk, boleh kasih pengalaman dan juga bertanya ya. Dan kemudian boleh sharing juga nih, selama kita bersiaran sekian tahun, apa sih dampaknya buat Anda program ini? Nah, nanti dari pengalaman yang terkeren ya, kita akan berikan 3 buah buku. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Ini Vibes Happy, ini lagu yang lebih dalam lagi mengantarkan soal happy leaders yang pagi hari ini kita bahas, kreatif happy leaders. Dan ini sebagai lagu yang memberikan warna tersendiri di 18 tahun ILM ya, membuat Indonesia menjadi happy. Pak Arfan, dari lagu ini, dari Skinny Vibes, boleh nggak di bagian mana yang Pak Arfan ingin memberikan penekanan? Karena kalau tadi kita simak lirik-liriknya kok kayak jadi juga dia mempertanyakan ya gitu ya tentang pandangan orang terhadap dia yang kayaknya orang salah kira dia tuh bahagia tapi sebenarnya sedang menyimpan banyak kesedihan. Nah, oke, tapi Pak Arfan ingin memberikan penekanan di mana? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Saya juga belum pernah mendengar ini Skinny Vibe ini, tapi to my surprise, videonya sudah ditonton di YouTube itu lebih dari 24 juta orang. Luar biasa gitu ya. Ya. Jadi ini cerita mengenai orang yang berusaha untuk menjadi orang yang bahagia gitu. Ya, mengalami banyak masalah, ditinggalkan oleh orang yang dia cintai ya, tapi itu tetap tidak menghalangi keinginan dia untuk menjadi bahagia. Ya, tapi dia mengatakan begini, if you think I'm such a happy person, no, you are wrong. Kalau kamu pikir aku orang yang selalu bahagia, kamu salah gitu. Jadi ini kan selalu bahagia ya, karena bahagia itu kan harus kita perjuangkan gitu untuk bisa bahagia. Karena bahagia itu beda dengan sekadar senang saja ya, itu namanya pleasure kan. Nah kemudian dia bilang, by saying my laughter is louder than yours, shut your freaking mouth. Dengan mengatakan tawaku lebih besar dari tawamu, tutup mulutmu, dia bilang. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. Tidak ada yang tahu apa yang aku rasakan dan yang aku lalui, mereka tidak tahu. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. Ya, jadi simpan pikiranmu dan berhenti berasumsi kalau seseorang itu selalu bahagia. Ya. Nah, kemudian dia bilang ini yang menarik, ya. Dia bilang
maybe this time I'm take back what is mine. Nah, ini menarik nih. Jadi dia bilang, mungkin kali ini aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Nah, gitu ya. Apa itu yang menjadi milikku? All the smiles, ya, semua senyuman itu akan kuambil kembali. All the joys, semua kegembiraan itu, those are mine. Semua itu adalah milikku. Nah, dia ingin mendapatkan kembali ini apa yang selama ini hilang gitu. Nah, inilah sebenarnya esensinya menjadi seorang happy leaders. Karena kalau kita tidak happy, kita tidak akan pernah bisa move on gitu. Ya, dan dunia itu terlihat suram dan penuh masalah gitu. Iya, oke. Bagus sekali. Ya. Baik. Smart listener, barangkali kalau tadi Anda terpotong ya atau nggak mendengarkan secara lengkap, baru pas nyalain FM radio di mobil Anda, nanti dengerin lagi ya dari Skinny Vibes ini ya. Happy. Oke, tapi kita lanjut dulu. Creating happy leaders. Jadi ini ingin memaknai kita, memaknai perjalanan di ILM dan maknanya ingin dibagikan kepada kita begitu ya. Harapannya, tujuannya, visinya ini kan adalah ingin membuat masyarakat Indonesia tuh happy. Kenyataannya nih, waduh, tiap hari ada banyak hal di sekitar kita yang mungkin itu akan mengurangi kebahagiaan ya, mulai dari BBM ya naik, terus nanti minyak goreng naik juga resah, rame, heboh dan sebagainya gitu ya. Nah, Pak Arfan ngomong-ngomong soal leader dan bahagia gitu, boleh nggak sebelum kita ini keduanya kan berkaitan ya, tidak berdiri sendiri. Artinya Pak Arfan bukan hanya sekedar mendorong orang untuk bahagia, tapi menjadi leader yang bahagia, happy leader gitu. Tadi leader sudah digambarkan adalah orang yang sadar ya. Oke, sekarang boleh nggak Pak Arfan memberikan definisi barangkali tentang happy? Banyak orang menggambarkan bahagia itu adalah ketika segala sesuatu terpenuhi, nggak ada artinya nggak ada suffernya, nggak ada sulit-sulitnya gitu. Padahal kenyataannya banyak tantangan setiap harinya. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ya, jadi kalau happy leader itu nomor satu harus jadi leader dulu Mbak Ola. Jadi percuma kalau kita mengajarkan happiness, padahal orang itu nggak sadar bahwa dia adalah leader gitu. Itu dulu, dia harus sadar dulu. Saya ini leader. Leader itu bukan masalah posisi. Leader itu adalah Anda, ya. Leader itu adalah setiap orang ketika orang itu sadar. Itu jadi kunci dari yang namanya leadership itu sadar. Maka tugas saya dan teman-teman di ILM selama 18 tahun ini adalah membangunkan mereka. Ayo, bangun. Nah, orang dibangunin itu seringkali merasa terganggu. Iya kan? Bayangkan Mbak Ola lagi tidur nyenyak, kemudian ada yang membangunkan. Kan merasa terganggu kan? Menggedor-gedor pintu, bangun, Ola, gitu kan. Merasa terganggu kan, padahal orang yang membangunkan itu mau ngasih rejeki sama kita gitu. Ya. Tapi yang terasa itu adalah merasa terganggu gitu. Nah, jadi nomor satu dia harus sadar dulu bahwa dia itu adalah leader. Nah, kalau dia sudah menyadari bahwa dirinya leader, nah baru kita tingkatkan dengan sisi yang kedua. Anda menjadi leader itu harus selalu growing, flourishing gitu ya. Selalu tumbuh, berkembang, menjadi yang sebaik-baiknya. Menyadari potensi terindah yang Anda miliki. Nah, itulah yang namanya happy, Mbak. Jadi happy itu bukan hanya melihat apa yang kelihatan, karena Anda yang hari ini itu bukan Anda yang terbaik. Gitu ya. Happy itu adalah melihat hadiah Tuhan, hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita dalam bentuk potensi yang luar biasa dahsyat gitu. Dan potensi itu bisa seperti saya kemarin baru memberikan sesi motivasi di Telkom ya, Mbak. Itu teman-teman kita di Telkom itu membangun kabel bawah laut itu sampai 40 km di bawah laut. Bayangkan. 40 km di bawah laut itu saya nggak terbayang gitu ya. Nah, mungkin yang namanya potensi kita kalau saya boleh memberikan visualisasi mungkin seperti itu. Potensi kita itu masih ada 40 km di bawah laut gitu. Tetapi seorang happy leader, dia sudah melihat itu gitu. Kenapa dia happy? Karena dia bukan hanya melihat apa yang ada pada dirinya hari ini, tapi dia melihat rahmat Tuhan secara keseluruhan, Mbak. Dia sadar potensi saya jauh lebih besar daripada saya hari ini. Nah, happy leader adalah orang yang menyadari itu dan selalu mengembangkan dirinya sehingga dia menjadi manusia yang sehebat-hebatnya gitu, Mbak Ola. Oke. Itu namanya happiness dalam konteks ini, Mbak Ola. Baik, jadi bukan semata-mata bicara dalam skup yang sempit gitu ya, soal perasaan saja.
Bukan, bukan, perasaan senang gitu ya, wah ketika bukan. dikabarkan ini naik jabatan gitu, atau naik gaji gitu, atau dapat bonus gitu. Tapi kemudian misalkan rasanya hidup hampa, hancur ketika misalkan kehilangan sesuatu gitu. Bisa Iya, saja itu barang ya, atau mungkin sesuatu yang kita anggap berharga banget deh gitu ya, kendaraan kah, atau mungkin orang terkasih di dekat kita gitu, atau ketika kita dihianati dan sebagainya, udahlah nelongso, apalah artinya hidupku ini gitu. iya, iya Jadi betul. bukan hanya itu ya, karena tadi Pak Arfan mengajak kita justru melihatnya bahkan untuk sesuatu yang belum terlihat ya, Pak Belum Arfan. terlihat ya. Ya, Jadi oke. sesuatu yang belum terlihat itu bukan berarti dia tidak ada gitu Mbak Ola. Ya, ya. Tapi itulah hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita itu yang harus kita buka sebelum akhir hayat. Ya. Kalau kita sadar, oh saya ini orang yang luar biasa ya, saya ini orang yang hebat. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bukan orang hebat. Nah gitu. Yang ada adalah orang hebat yang belum sadar bahwa dirinya hebat. Nah tugas saya itu membangunin orang, nyadarin orang. Kamu hebat, kamu luar biasa. Tapi orang akan bilang, mana kehebatan saya? Nah itu seperti kabel di bawah laut, 40 km di bawah laut, masih jauh gitu. Oke. Mesti Gitu belajar Mbak Ola. diving dulu itu ya. Iya, pakai kapal Istilah selam itu. Iya, istilahnya berarti harus ada upaya keras gitu ya untuk mengenali sebenarnya potensi diri kita ini apa gitu ya. Nah, Betul. Pak Arfan tadi kan mengatakan ya leader itu adalah sosok atau pribadi yang dia sadar dan kemudian akan berakhir ketika dia tetap sadar, ya Selama kan? masih sadar. Selama Nah, masih gitu. sadar Ya. gitu ya. Boleh nggak sih Pak Arfan ini oke, kita lihat kita jeda dulu ya. Ya. Saya tergoda ingin bertanya tapi kita ngeliat jam. Oke, kita jeda dulu supaya nanti nggak terpotong. Tetapi bagaimana sih membangunkan kesadaran itu gitu ya? Ya, oke. Apakah salah satunya ini nih ya, ketemu dengan Pak Arfan? Iya, kalau bisa mengundang Pak Arfan begitu. Oke, iya kalau saya mudah internetnya dengerin Pak Arfan selalu setiap Ya. Jumat begitu kan. Nanti dibukakan bagaimana membangunkan kesadaran itu dan sadar tentang apa. Mungkin lebih detail nanti Pak Arfan Siap, Mbak. sampaikan ya. Ya. Kami jeda sesaat, Smart Listener tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness Creating Happy Leaders.